Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Oke, kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul After Earth 2013 yang mengisahkan tentang umat manusia setelah meninggalkan bumi. Film ini dibentangi oleh Will Smith dan anaknya Jaden Smith. Will Smith sebagai Cyper Wright dan Jaden Smith sebagai Kitai. Langsung saja. Dan inilah film bersetting 1000 tahun di masa depan, setelah umat manusia meninggalkan bumi, karena sebuah peristiwa menghancurkan yang membuat bumi tak layak huni. Saat itulah, umat manusia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ranger Corps, untuk mendirikan pesawat antar galaksi, agar umat manusia bisa dievakuasi, dan dipindahkan ke sebuah planet yang bernama Nova Prime. Namun sesampainya di planet tujuan, umat manusia mendapatkan kendala dari ras alien. Sekelompok alien yang merasa terganggu dengan kedatangan manusia, lalu melepas monster yang bernama Ursa. Monster Ursa ini buta, alias tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakan manusia berdasarkan hormon feromon, yang ketika seseorang sedang takut, Ursa bisa merasakannya. Dan ketika seorang tak memiliki rasa takut, maka Ursa tak bisa melihatnya. Oh iya guys, gue memberitahu informasi sedikit. Kalau gue tuh gak punya rasa takut loh. Hah, kok bisa? Mau tau caranya? Close track 10 kali. Cok. Meskipun manusia melakukan perlawanan, tetap saja manusia tak sanggup melawan Ursa karena manusia tak luput dari rasa takut. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang pahlawan, salah satu komandan di Ranger Corps. Dia adalah Cyper Wright. Cyper dengan sangat mudah membunuh para Ursa. Hal itu bisa dilakukannya karena ia tak memiliki rasa takut, yang membuat Ursa tak bisa mendeteksinya. Hal ini disebut dengan teknik ghosting. Buset. Dia adalah Kitai, anak dari Cyper. Kita dengan semangatnya berlatih untuk menjadi seorang ranger, sama seperti ayahnya. Tetapi sayangnya, dia masih belum bisa diangkat sebagai seorang ranger, karena nilainya masih di bawah rata-rata. Kita memohon agar komandan meluluskannya, karena dia sudah melakukan yang terbaik. Tetap saja, komandan tak bisa meluluskan Kitai, karena kemampuannya masih di bawah rata-rata. Malam harinya, Cyper bertanya tentang hasil ujiannya Kitai dengan sedih. Kitai menjawab, kalau dia tak lulus dari ujian, sang ayah atau Cyper tak mempermasalahkannya. Akan tetapi, Kitai tetap kecewa dengan dirinya sendiri. Cyper memberitahu istrinya yang bernama Faya, besok dia akan pergi ke sebuah planet untuk melatih para Rangers baru. Setelah dengan tugasnya itu, Cyper akan memutuskan untuk pensiun sebagai komandan. Faya senang mendengar hal tersebut karena dia dan anak-anaknya nanti akan bahagia bisa berkumpul tiap hari bersama Cyper. Untuk menghibur Kitai, Cyper mengajak anaknya itu untuk ikut bersamanya. Kitai terlihat senang karena dia bisa ikut serta dalam pelatihan ayahnya. Mereka membawa seekor Ursa ke sebuah planet tak berpenghuni, karena di sanalah mereka akan dilatih untuk menghilangkan rasa takut. Ketika semua orang sedang istirahat, Kitai bosan dan memutuskan untuk berkeliling di pesawat. Kitai masuk ke sebuah ruangan di mana Ursa disimpan. Tiba-tiba seorang prajurit melarangnya karena berbahaya. Saat mendekat, Kitai teringat dengan masa lalunya, di mana dia teringat dengan sang kakak yang mati dibunuh oleh Ursa. Ingatan itulah yang menimbulkan rasa takut, yang membuat Ursa itu dapat merasakannya. Tak lama kemudian, Cyper bangun dari tidurnya. Dia merasakan ada anomali getaran pada kapal angkasanya. Cyper menyuruh semua prajurit untuk siaga, lalu mendatangi pilot dan memberitahu kalau dia mendeteksi ada getaran di lambung pesawat. Berarti akan ada badai asteroid yang akan menerjang mereka. Terjadi benturan keras yang membuat mesin mengalami kerusakan. Cyper meminta pilot untuk teleport di planet terdekat. Ternyata kapal mengarahkan mereka ke planet yang dulunya umat manusia tempati, yaitu bumi. Karena mereka tak tahu ini planet apa, mereka mempersiapkan oksigen untuk berjaga-jaga. Saat pendaratan, terjadi benturan keras yang menghancurkan kapal angkasa. Tidak ada yang selamat, selain Kitai dan Cyper. Anehnya, kita tak luka sama sekali, meskipun benturannya sangat keras.
Namun, Cyper sang ayah mengalami patah tulang di kaki akibat benturan yang sangat keras. Kitai membawa ayahnya ke ruang kapal. Ia mencoba melakukan komunikasi, namun tak berhasil. Mereka lalu menyalakan suar agar tim penyelamat menemukan mereka. Akan tetapi, alat itu tersimpan di bagian ekor kapal yang terbelah saat pendaratan tadi. Lokasi jatuhnya lumayan jauh, yaitu 100 km dari tempat mereka saat ini. Yang jadi masalah, Ursa juga berada di tempat yang sama, yaitu di ekor kapal. Cyper meminta Kitai untuk mengambil alat tersebut, meski perjalanan ke sana jauh dan berbahaya. Sebelum Kitai pergi, Cyper memberikan senjata miliknya, yang selalu ia gunakan saat membunuh Ursa. Cyper juga memberi Kitai cadangan oksigen yang berupa cairan pernapasan. Kitai pun memulai perjalanannya. Tiba-tiba, baju yang digunakan Kitai berubah menjadi warna hitam. Baju itu mendeteksi ada getaran mencurigakan yang mendekatinya, yang ternyata adalah sekelompok kera. Cyper meminta Kitai untuk tenang dan tidak melakukan gerakan. Namun karena panik, Kitai melempari kera itu dengan batu, yang membuat Kitai dikejar oleh kawanan kera. Sampai di seberang sungai, kawanan kera itu berhenti mengejar. Kitai yang terus berlari, tiba-tiba berhenti untuk menggunakan cairan oksigennya. Namun, 2 dari 5 cadangan oksigen itu pecah. Untuk melakukan perjalanan, 3 cairan oksigen tidaklah cukup. Cyper melihat detak jantung anaknya semakin meningkat. Lalu, Cyper bertanya, berapa sisa cairan oksigen miliknya? Kitai menjawab 5. Ia terpaksa berbohong, karena tak ingin membuat sang ayah khawatir. Malam harinya, turunlah hujan, dan Kitai memutuskan untuk beristirahat. Kitai bertanya ke sang ayah Cyper, bagaimana awal mula sang ayah mengalami ghosting atau tidak memiliki rasa takut. Saat itu, Cyper sedang bertarung dengan seekor ursa. Ursa itu berhasil menyudutkannya. Cyper yang tersudut, sudah putus asa dan tak peduli lagi dengan hidup dan mati. Perasaan itulah yang membuatnya jadi berani atau tak takut sedikit pun, dan membuatnya berhasil membunuh ursa. Lalu, Cyper memberi nasihat kepada anaknya itu. Cyper berkata, bahaya itu nyata. Tapi, rasa takut dan berani itu pilihan. Keesokan harinya, Kitai memulai perjalanan. Cyper meminta Kitai untuk mengecek cairan oksigen yang tersisa. Saat Kitai melihat yang tersisa hanya 2, dia hanya bisa diam, yang membuat sang ayah curiga. Cyper meminta anaknya untuk jujur. Lalu Kitai berkata, yang tersisa hanya 2. Sang ayah mengatakan untuk sampai di tujuan, Kitai membutuhkan 3,5 kotak cairan oksigen. Cyper mencoba melakukan simulasi untuk mencari jalur terbaik sebelum oksigen itu habis, hanya melalui udara. Cyper tidak berpikir kalau Kitai mampu melakukannya, lalu meminta Kitai untuk balik ke pesawat. Sama seperti pemikiran sang ayah, Kitai justru berpikir untuk melalui jalur udara. Namun sang ayah melarangnya. Kitai merasa sang ayah tidak mempercayainya. Dia bisa membuktikan kalau dirinya itu pantas jadi seorang Rangers. Lalu Kitai melakukannya. Tiba-tiba, seekor elang raksasa menyambarnya, dan Kitai pun terjatuh. Setelah bangun, Kitai menyadari kalau ia sedang berada di sarang elang. Saat mencoba turun, Kitai melihat ada kawanan singa yang memanjat, dan kawanan singa itu pun memakan anak dari burung elang. Kitai mencoba mengusirnya. Satu persatu, singa itu pun berhasil dijatuhkan. Namun, anak elang itu juga jatuh dari sarangnya, dan tak satu pun yang selamat. Saat mencoba menghubungi ayahnya, alat komunikasinya malah rusak. Sekarang kita melakukan perjalanan sendirian, tanpa panduan dari sang ayah. Kita masuk ke sebuah gua, lalu menyalakan api untuk penerangan. Setelah itu, ia menggambar peta tujuan yang tersimpan utuh di dalam benaknya. Keesokan harinya, saat di perjalanan, kita merasakan sesak napas, lalu memakai oksigen terakhirnya. Di tengah perjalanan, ia tertidur dan bermimpi bertemu dengan sang kakek. Tiba-tiba, suhu turun drastis, area di sekitar pun membeku. Kita yang menggigil kedinginan, lalu pingsan.
Saat ia pingsan, sesuatu menariknya, lalu menutupi Kitai dengan tubuh besarnya. Setelah cuaca membaik, Kitai tersadar dari pingsannya, lalu melihat elang yang mati di dekatnya. Kitai berterima kasih kepada elang yang telah menyelamatkan hidupnya. Tak lama berjalan, Kitai menemukan puing ekor kapal yang selama ini ia cari. Lalu Kitai mencari cairan oksigen untuk ia gunakan. Kitai mengambil semua yang sekiranya ia butuhkan, mencari suar dan alat komunikasi. Sementara itu, keadaan Cyper semakin parah. Kakinya mulai membusuk. Dia berusaha agar tetap sadar. Kitai lalu menghubungi Cyper dan memberitahu kalau dia berhasil menemukan puing kapalnya. Saat Kitai menyalakan suar, namun alat itu tidak berfungsi. Cyper memberitahu kalau sekarang kita berada di zona hitam. Yang terjadi gangguan listrik membuat suar itu tidak berfungsi. Lalu komunikasi mereka terputus. Saat melihat ke arah gunung, Kitai mulai mengerti dengan apa yang dikatakan ayahnya. Kitai harus pergi ke atas gunung untuk menyalakan suarnya. Saat di perjalanan, Ursa menemukan Kitai lalu menyerangnya. Untungnya, Kitai berhasil lolos lalu memanjat ke atas. Saat menyalakan suar, Ursa menyerangnya dari belakang, yang membuat Kitai lemas kesakitan. Saat hendak pingsan, Kitai teringat masa lalunya, saat sang kakak dibunuh oleh Ursa. Di tengah keputusasaan, Kitai melupakan segalanya yang membuat rasa takut Kitai hilang. Kitai pun bangkit, lalu menyerang Ursa dengan sangat brutal. Kitai menusuk Ursa berulang kali, tanpa adanya rasa takut. Setelah itu, Kitai menyalakan suar, dan gak butuh waktu lama, regu penyelamat datang ke bumi dan menyelamatkan mereka berdua. Cyper langsung mendapatkan perawatan serius. Sementara itu, prajurit lainnya melihat rekaman saat Kitai melawan Ursa, dan saat itulah sang ayah merasa bangga dengan sang anaknya, Kitai. Cyper tak segan memberi hormat kepada Kitai, putranya sendiri. Melihat ayahnya memberi dia hormat, Kitai menangis lalu memeluk ayahnya karena dia akhirnya bisa membanggakan ayahnya. Setelah itu, mereka pun pulang ke planet Nova Prime dan tamat. Sepertinya pesan yang bisa kita ambil dari film ini, mainlah ML 20 kali dalam sehari dan pastikan Anda lost track. Jikalau Anda lost track, rasa takut Anda akan hilang. Jikalau rasa takut Anda hilang, maka bantailah para korup di luar sana.